Shalom, selamat hari Sabat dan salam bertemu sekali lagi pada hari ini. Dan untuk memulakan acara kita untuk Sabat hari ini, saya mau bawa kita di dalam satu lagu pujian untuk Tuhan. Di dalam bahasa dusun, tetapi saya akan coba nyanyi di dalam bahasa saya sendiri, dalam bahasa sungai. Nakuoma itu banotu mususon dia irosaan ko sakit inawang pemikiran odang lupa kiwai sendiwan kiwai sendiwan oh muna Yesus sadadan korong ngawang peduli Aido ko inong winarong niyo odang lumaan kiwai sendiwan kiwai masa toko ido korongok toko nuko susahan ko sakit inawang pemikiran odang lumaan kiwai sendiwan kiwai sendiwan oh muna Yesus sadadan korong ngawang maduli Aido ko inong winarong ninyo odang lumaan kiwai sendiwan odang lumaan Yesus sendiwan Amin. Shalom, selamat bertemu, salam sejahtera dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Baik, saya berterima kasih dengan satu lagu istimewa yang kita sudah dengar sebentar tadi. Mungkin walaupun ya bukan semua kita yang paham, tetapi bagi kita yang paham di dalam versi bahasa dusun, mungkin kita ya tahu apa maksudnya. Oke, baik. Untuk memulakan renungan firman Tuhan kita untuk Sabat hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Roh Kudus mulai
malaikat Tuhan hadir untuk menuntun lidah dan mulut hamba-Mu ini berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan melalui firman-Mu Alkitab. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus dan malaikat. Sertai kami Tuhan panjang acara ini, dan ampuni dosa kami agar kami layak menikmati firman Tuhan. Dalam nama dan darah Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam, sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Baik, untuk Sabat hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tajuk Roh Kudus menolong kita berdoa. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, benarkah Roh Kudus membantu ataupun menolong kita berdoa? Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam Roma 8. Oke? Roma 8. Oke? Agak besar Alkitab yang saya bawa untuk kali ini. Oke? So, baik. Di dalam catatan saya, kita akan melihat di dalam Roma 8 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-30. Oke. Oke, Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Baik. Firman Tuhan seperti ini, kata firman Tuhan, ataupun tajuk kecil di dalam Roma 8 ayat 18 adalah pengharapan anak-anak Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab aku yakin, di dalam ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami, kesengsaraan yang kita alami di dunia ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang kita akan nikmati pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana pada waktu itu apabila Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyertakan kemuliaannya kepada kita, membawa upah, yaitu mahkota keselamatan kepada setiap kita. Itulah sebabnya kata Rasul Paulus, penderitaan ataupun kesengsaraan yang kita alami di dunia ini tidak ada bandingan ataupun tidak setanding dengan kemuliaan yang kita nikmati pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat yang ke-19, sebab dengan sangat rindu
seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, seluruh makhluk rindu dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang dinyatakan. Ayat yang ke-20 berfirman, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melukakannya. Kemudian kita terus pembacaan di dalam ayat yang ke-21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Begitu baik firman Tuhan ini untuk kita semua. Di dalam ayat yang ke-22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara dan saudari, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh makhluk yang ada di dunia ini sedang menantikan pengangkatan sebagai anak kepada Tuhan. Kitalah anak-anak yang dikasihi. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Lihat, setiap manusia mereka mengharapkan apa yang dilihat, tetapi iman bekerja. Umat Tuhan beriman, mereka beriman tanpa melihat apa yang ada di depan mata mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, iman adalah penting di dalam kehidupan kita. Karena siapapun kita tidak pernah melihat Sang Juru Selamat itu, tetapi melalui iman kita percaya melalui Yesus Kristus, kita adalah anak-anak yang dikasihi, yang terpilih menjadi pewaris kerajaan surga yang Dia sudah sediakan untuk kita. Di dalam ayat ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara dan saudari, seperti yang saya katakan sebentar tadi, umat Tuhan yang mempunyai iman harus menikmati dan menantikan itu dengan lebih tekun. Walaupun kita tidak melihat, tidak sama seperti para nabi, para rasul yang dulu, terutamanya murid-murid Tuhan Yesus yang sentiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada ketika itu mereka melihat mukjizat yang Tuhan lakukan. Tetapi walaupun mereka melihat mukjizat yang Tuhan lakukan ketika itu, ada di antara mereka yang masih ragu-ragu dan kurang percaya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang terpilih menjadi pewaris kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita bertekun menantikan apa yang kita harapkan
sejak kita mengenal Yesus Kristus hingga ke hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali. Kemudian di dalam ayat yang ke-26, saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26, kita pahami maksud di dalam ayat yang ke-26. Di dalam Roma 8 ayat 26 berfirman, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara dan saudari, Roh Kudus apabila kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang tidak tahu berdoa, mungkin kita baru belajar berdoa ataupun kita tidak tahu bagaimana memulakan doa itu, ataupun kita tidak tahu bagaimana cara-cara berdoa itu. Saudara dan saudari, ada seorang ataupun ada pribadi yang menolong kita, kata Rasul Paulus, yaitu Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus begitu baik kepada setiap kita. Dia sanggup menolong kita. Dan sesungguhnya sebelum pun Yesus terangkat, ataupun sementara Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, sewaktu dia kembali ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahkan malaikat Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang memperhatikan Yesus sedang terangkat ke surga, jangan sedih, jangan khawatir, dan jangan bimbang. Yesus yang kamu lihat sedang terangkat ke surga akan kamu lihat lagi sekali lagi, sama seperti yang kamu lihat sekarang ini. Tetapi dia bukan terangkat, tetapi dia akan turun daripada surga untuk menjemput Anda semua. Kemudian Yesus mengatakan, jangan bersedih. Walaupun saya akan kembali ke surga, tetapi saya akan mengirimkan seorang penolong yang lain untuk kamu semua. Dan itulah Roh kebenaran ataupun Roh Kudus yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus menolong Anda dan saya. Apapun keadaan kita, situasi, masalah yang kita nikmati di dunia ini, kata Yesus, akan saya kirimkan seorang penolong pribadi, yaitu Roh Kudus. Nah, apapun yang kita lakukan, Roh Kudus itu akan turut bekerja dan turut membantu kita di dalam apapun permasalahan kita di dunia ini. Ayat yang ke-27 berfirman, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang ke-28 berfirman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kemudian di dalam ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
di dalam ayat yang terakhir untuk hari ini. Ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Saudara dan saudari, kita yang dipanggil jadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita dimuliakan. Kita dimuliakan oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga, karena kita adalah anak-anaknya yang terpilih, yang akan mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat yang kita sudah pelajari ataupun baca bersama-sama sebentar tadi, berfirman bahwa kita harus bertekun untuk menghadapi liku-liku kehidupan kita di dunia ini. Karena kita yakin dan kita tahu bahwa ada seorang penolong untuk membantu menolong kita di dalam setiap apapun masalah kita. Bahkan di dalam doa kita pun Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Allah Bapa, karena kita tidak tahu bagaimana untuk berdoa, bagaimana untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Saudara dan saudari, ini kata Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 26. Rasul Paulus menyatakan bahwa kita orang yang lemah, orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kita tidak tahu bagaimana kita mau berdoa. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus itu sendiri sedang berdoa ataupun berdoa untuk kita kepada Allah Bapa kita di surga. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Yesus Kristus kepada setiap kita semua. Kita sangat beruntung karena kita mengenali Yesus Kristus. Kita sangat beruntung karena kita mengenali pribadi Roh Kudus yang begitu baik menolong setiap permasalahan kita, ataupun dia sentiasa membimbing setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bagaimana kita, adakah kita berada di naungan Tuhan ataupun bagaimana? Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih dengan firman Tuhan yang kita sudah nikmati untuk hari ini, memberikan kita kekuatan iman, mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kita sudah menikmati pelajaran yang begitu baik. Dan terima kasih. Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi kita berdoa. Saya ajak sekali lagi kita berdoa untuk pelajaran yang baru saja kita dengar sebentar tadi. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena pelajaran ataupun firman Tuhan yang kami sudah nikmati sebentar tadi akan membawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih juga kepada para penonton yang sedang melihat video saya untuk kali ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka, setiap satu mereka, setiap keluarga mereka, siapapun mereka, sama ada mereka seiman ataupun tidak. Tetapi saya mohon ya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat berkelimpahan daripada surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Roh Kudus dan malaikat Tuhan sekali lagi
membimbing, menuntun, dan mengajar kami, dan selalu memimpin kami, dan memberikan kami kekuatan iman untuk menikmati kehidupan kami di dunia ini. Sementara kami menjalani kehidupan kami ini, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mendengar doa kami, mengampuni kami atas segala dosa, kelemahan, dan kekurangan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama dan darah Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.